ada yang saya rasakan harus dibersihkan dari diri saya, dari tubuh saya, dari rohani saya, ada yang ingin dibersihkan. Maka ketika Pak Rudi Gunawan berkunjung ke Indonesia dari Los Angeles, dari Amerika, saya menyatakan, Pak Pendeta, saya ingin dibaptis. Dan tertuanglah itu rencana pada tanggal 9 Juli kemarin kita menjalani proses pembaptisan. Dan memang ketika acara prosesi pembaptisan itu mulai berjalan, kita melakukan pujian-pujian penyembahan, doa-doa yang dipimpin oleh Pak Rudi Gunawan pada saat itu. Dan saya sudah mulai merasakan adanya sebuah energi yang memang seperti menghampiri saya, tetapi ada juga saya merasakan energi yang keluar dari dalam tubuh saya. Dan ketika saya berdiri di pinggir kolam baptisan itu, saya sudah merasakan sesuatu yang aneh dalam diri saya. Saya seperti berada di dalam dua sisi dunia yang saya tidak bisa pahami, tidak bisa jelaskan, tetapi saya seperti berada dalam situasi antara kiri kanan, kira-kira begitulah. Dan pada saat berdiri di pinggir baptisan kolam itu, saya mengalami kaki saya itu seperti panas, seperti ada yang menggerogot-gerogot gitu ya. Mungkin gambarannya kalau kaki kita olesin balsam yang pedas, panasnya itu terasa. Nah, kira-kira seperti itulah yang saya rasakan pada saat itu, sampai pada Pak Rudi Gunawan, Pak Pendeta waktu itu mengajak saya, menarik saya untuk menjalani prosesi baptisan, membawa saya berjalan ke kolam baptisan pada waktu itu. Tiba-tiba apa yang saya rasakan di kaki saya itu ketika saya menginjak dan masuk ke kolam baptisan, itu hilang. Rasa panas, rasa perih di kaki saya itu seperti hilang, tiba-tiba menjadi lenyap. Dan saya berupaya untuk tetap tenang, meskipun pada saat itu saya sudah mengalami sebuah tidak tenang lah situasinya, jantung saya berdebar-debar, sesuatu yang tidak biasa saya rasakan, saya merasakan. Dan Pak Rudi membaptis saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya semua dibaptis, prosesi berjalan. Saya setelah itu berdiri. Setelah berdiri di situ, memang saya karena di baptisan itu adalah baptisan selam, dicelup, saya pengen membuka mata saya, tapi saya tidak kuasa, tidak kuat untuk membuka mata saya. Maka saya berkali-kali mengusap mata saya seperti ini. Saya pengen membuka, tapi tidak bisa. Nah, di situ saya melihat sebuah penglihatan ya, yang warna yang sangat cerah, cahaya yang sangat cerah. Seperti yang sudah saya ceritakan, kalau orang biasa main batu, saya orang yang suka pakai batu ya, cincin. Kalau warna itu seperti royal blue sapphire. Kalau royal blue sapphire itu kayak blue diamond gitu ya. Jadi sangat berkilau, mengkilat sekali. Warna birunya cerah sekali, tapi ada warna bling-bling emas kecil, pernik-pernik emas, warna emas. Jadi warna kemasan berbaur dengan warna biru yang sangat terang. Saya merasakan silau sekali pada saat itu. Saya pengen membuka mata saya, tapi saya tidak sanggup untuk membuka mata saya. Saya tidak kuasa. Sampai pada saat itu saya terus mencoba membuka mata saya, tapi tidak bisa. Saya melihat ada sebuah cahaya turun dan berada di antara warna kebiruan ini. Dan dari suara itu keluar perintah kepada saya untuk berlutut. Karena saya orang yang selama ini orang yang keras, saya terkenal keras, saya tidak pernah mengenal takut. Saya di media mau dimanapun orang tahu saya Ferdinand itu orang yang keras. Dan pada saat itu mungkin karena kedagingan saya, keangkuhan saya barangkali menantang perintah itu, karena saya tidak tahu siapa yang datang, siapa yang memerintah saya pada saat itu. Ya, saya mungkin masih bergolak antara rohani dan kedagingan, antara roh dan daging. Saya mencoba karena saya anggap ini adalah intimidasi. Perintah ke saya, ini orang siapa kok berani-beranian merintah saya? Kira-kira seperti itu. Saya berkata, memang kamu siapa kok berani-beraninya memerintah saya? Itu pertanyaan saya ketika saya disuruh berlutut. Dan ada sebuah peristiwa yang memang waktu kemarin-kemarin saya tidak ceritakan, tapi tadi pagi saya waktu live streaming juga dengan Pak Rudi, saya akhirnya menceritakan karena saya bergumul beberapa hari setelah itu, saya berdoa apakah harus saya ceritakan, dan akhirnya saya ceritakan. Pada saat saya bertanya, memangnya kamu siapa memerintah saya berlutut? Di situ ada perintah ke saya sebetulnya,
Kamu ingin tahu saya siapa? Berjalan kamu di atas air. Nah, inilah yang saya tidak lakukan dan sangat saya sesali sebetulnya. Saya dalam doa saya beberapa minggu terakhir ini, saya sering memukul dada saya kalau ingat itu. Ya Tuhan, ampuni saya kurang percaya kepadamu. Kenapa saya tidak lakukan? Andai saya lakukan mungkin sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat akan terjadi. Tetapi saya tidak lakukan pada saat itu karena situasi, ya saya harus mengakui belum murni roh saya itu mengendalikan saya. Roh itu belum murni karena kedagingan saya masih kuat, keras kepala saya, arogansi saya, bahkan keangkuhan saya masih muncul pada saat itu. Dan saya menantang, siapa memangnya kamu siapa menyuruh saya berlutut? Dan ketika saya diperintah untuk berjalan di atas air itu dan saya tidak melakukan. Tidak melakukan karena apa? Satu hal, saya merasa tidak mungkin. Saya merasa tidak mungkin dan saya melawan, saya jangan disuruh berjalan di atas air, tidak mungkin, kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Mungkin pada saat itu Tuhan, yang saya harus mengamini dan mengimani bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Tuhan menunjukkan ke saya ketika saya menolak untuk berlutut, Tuhan membuat lutut saya tiba-tiba lemas dan saya terjatuh pada saat itu dalam posisi langsung berlutut. Dan setelah saya menonton video pada saat saya dibaptis itu, saya baru bisa membayangkan apa yang terjadi. Ketika saya lihat videonya, oh ya, saya terlentang dengan kepala seperti ini. Memang pada saat itu ketika saya berlutut, Tuhan mengangkat saya mau bawa kamu. Saya merasa saya dibopong seperti ini, saya diangkat, saya melihat tubuh saya digendong, dibopong seperti ini. Saya seperti orang mati yang tergeletak begini, tangan saya ke belakang, saya seperti orang mati. Dan saya bertanya kepada yang membawa saya waktu itu. Saya belum menyadari kalau itu adalah Tuhan. Ya, saya berbicara bahwa itu adalah Tuhan setelah beberapa kali. Dan saya pada saat peristiwa itu saya belum menyadari, tapi saya dibawa ke atas, saya diangkat, dibopong tinggi, dan saya lihat pada saat itu langit terbuka. Langit terbuka buat saya, dan Tuhan berkata kepada saya, karena saya orang yang selama ini takut ketinggian. Takut ketinggian itu kelemahan saya satu. Tuhan berkata pada saat itu kepada saya, apa yang kamu takutkan? Langit pun akan kubuka untukmu. Dan saya dibawa. Seketika sampai di atas, di situ saya sudah melihat ada sebuah meja makan yang berbentuk oval dan saya didudukkan di situ. Di meja itu yang saya lihat, ini adalah penglihatan saya, kesaksian yang saya berikan ini adalah yang saya alami betul-betul secara rohani, meskipun secara fisik saya tidak tahu. Tetapi di meja itu ada titik-titik cahaya yang saya tidak hitung persis, tetapi bayangan saya waktu itu lebih dari 6 atau mungkin 7. Dan di tengah ada satu cahaya yang paling besar di antara titik-titik cahaya ini, dan inilah yang paling banyak bicara dengan saya. Saya makan dengan lahap di situ. Saya tidak tahu di meja itu makanan apa, karena memang makanan ini pun saya melihatnya tidak nyata, tetapi saya mengetahui ada makanan, dan saya makan dengan lahap, dengan dua tangan, tangan kiri, tangan kanan, saya lahap. Semua sambil saya terus berdialog dengan cahaya yang ada di tengah yang paling besar. Banyak dialog, tetapi yang paling saya ingat pada saat itu adalah ketika saya berkata, apakah saya sudah mati? Saya belum mau mati, tugas saya di bumi belum selesai. Itu omongan yang saya ingat jelas betul dan saya sampaikan. Dan saya ditertawakan. Saya ditertawakan pada saat itu. Saya ditertawakan. Sambil berkata, keluarlah suara yang saya dengar, memangnya apa tugasmu yang belum selesai di bumi? Saya bilang, masih banyak orang jahat. Itu jawaban saya. Saya ditanya lagi, memang kamu bisa apa dengan orang-orang jahat itu? Ya, saya jawab, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi masih banyak orang jahat. Ya mungkin jawaban ini keluar dari batin saya karena selama ini saya aktif sekali membela orang-orang yang teraniaya, yang hak-haknya orang-orang susah diambil paksa oleh bandit-bandit mafia. Jadi mungkin itu yang mendorong rohani saya menjawab masih banyak orang jahat. Dan saya ditanya, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bilang, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan ketika dialog-dialog itu mau selesai, akhirnya apa? Tuhan berkata kepada saya, cahaya yang ada di hadapan saya itu yang kemudian saya yakini itu adalah Tuhan. Tapi pada saat peristiwa itu terjadi saya alami, saya belum meyakini dan belum tahu kalau itu adalah Tuhan. Tetapi sekarang saya mengimani Tuhan berkata kepada saya, baik, saya kembalikan kamu, saya pulangkan kamu, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Itu yang diperintahkan kepada saya. Dan ketika itu saya masih mau bertanya kembali, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba saya merasa lengan saya dua-duanya sudah ada yang memegang. Dan di situ saya tersadar. Setelah saya tersadar baru saya ingat peristiwa itu. Oh, saya sedang menjalani baptisan.
Karena ketika peristiwa saya diangkat itu saya lupa dan saya tidak sadar, saya tidak mengetahui kalau saya sedang dibaptis oleh Pak Rudi Gunawan pada saat itu. Tapi setelah saya tersadar, tuh mata saya terbuka, baru saya tahu, oh saya lagi dibaptis sama Pak Rudi. Nah, di situ saya menangis, saya keluar dari kolam, saya merasa sangat terguncang rohani saya. Ini apa, saya tidak tahu sampai sekarang apa yang harus saya lakukan. Dan belakangan ini setelah baptisan saya terus berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan sebetulnya. Apakah Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan terus bekerja di profesi saya sekarang untuk melawan orang-orang jahat, saya akan lakukan. Tetapi apabila tidak, kalau memang Tuhan ingin menjadikan saya menjadi petani di ladang Tuhan, Tuhan mau saya melayani di ladang Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, sekarang saya siap dan saya akan meninggalkan seluruh urusan dunia ini, saya akan melayani Tuhan. Tapi Tuhan tolong berikan saya perintah yang jelas, perintah yang clear, yang jernih. Ferdinand, kamu ke sini. Itu yang saya mau. Karena apa? Saya masih mengimani sampai sekarang bahwa saya di dalam dunia politik ini sedang juga dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, terutama membela orang-orang yang tertindas, membela minoritas yang terhalang untuk beribadah. Itu keyakinan saya, tapi saya tidak tahu apakah Tuhan punya rencana yang jauh dari situ atau membawa saya ke tempat yang berbeda, ke tempat yang lain dari saya jalani sekarang untuk melakukan sesuatu. Saya tidak tahu. Saya sekarang di jalan itu kadang-kadang menjadi merasa aneh, kok saya bukan seperti Ferdinand yang dulu. Karena orang mau ngapain pun, apalagi lalu lintas di Jakarta ini semrautnya luar biasa. Kota ini kota yang amburadul, kota yang semraut. Jadi ya saya cenderung jadi banyak mengalah saja sekarang. Ya sudah, silakan mau diapain, mau ini, ya udah silakan. Jadi ada perubahan. Kalau dulu ya namanya Ferdinand itu tidak pernah ingin mengalah, apalagi didikte, apalagi merasa harga dirinya diganggu. Saya itu pasti akan, ya kalau kokang senjata, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang saya merasakan ada yang berbeda. Saya malah cenderungnya sudah, saya mengampuni, saya biarkan, ya sudah, lewat pergi. Kira-kira seperti itu. Jadi dua hal itu saya rasakan betul-betul, bahwa ketika saya mengalami perjalanan spiritual, ya saya harus mengatakan perjalanan spiritual, saya dibawa, diangkat ke sebuah tempat yang saya tidak tahu itu apa, apakah itu surga atau apa, tapi yang jelas saya melihat dengan terang benderang, langit dibuka, saya dibawa ke atas, di situ ada meja makan, saya makan di situ bersama beberapa titik cahaya. Saya tidak tahu siapa pada saat itu, tapi saya terus berbicara dengan salah satu titik yang paling terang di situ. Saya menjalani dialog-dialog yang tidak bisa saya ingat semua, tetapi poin-poin pentingnya saya ingat. Ya, salah satu yang terakhir itu adalah perintahnya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tidak tahu kenapa itu terjadi, karena saya merasa selama ini saya bukan orang baik. Tidak mungkin Tuhan sedekat ini dengan saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata Tuhan itu sangat baik. Hanya satu kesalahan saya waktu itu, ketika saya diperintah untuk berjalan di atas air. Karena kalau kamu ingin tahu saya siapa, berjalan kamu di atas air. Tapi saya tidak lakukan. Saya sekarang setiap berdoa pagi dan malam selalu saya mohon ampun, Tuhan ampuni saya. Kedagingan saya pada saat itu masih kuat. Roh saya kadang-kadang masih kalah, saya tidak melakukan perintah-Mu. Tapi saya percaya satu saat mujizat akan terjadi melalui tangan dan lidah bibir saya. Saya berdoa seperti itu saja ke Tuhan sekarang. Ajaib juga bagi saya. Saya hari Selasa kemarin dari Jakarta nyetir sendiri, saya mau ke Cianjur, ke daerah puncak sana, Cianjur. Saya mau ngecek villa di sana sama tanah. Saya nyetir sendiri. Di daerah Megamendung agak ke atas sedikit menjelang Cisarua itu, mobil saya itu benar-benar, saya tidak pernah mengalami hal seperti ini karena saya orang yang telaten merawat mobil, tidak pernah main-main. Karena bagi saya safety dan kesehatan mobil saya itu adalah salah satu nyawa saya. Tapi saya tidak tahu mengapa mobil saya pada saat di sana itu kemarin mengalami peristiwa yang aneh bagi saya. Tiba-tiba merepet, tidak mau jalan, mogok. Saya akhirnya menepi pada saat itu, saya paksa gas sedikit, saya menepi. Saya keluar dari mobil, saya buka kapnya. Dan di situ saya merasakan
ada dorongan, doakan. Akhirnya apa? Saya doakan mobil itu, bahwa saya bilang ke Tuhan, mobil ini akan baik-baik saja, saya akan kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat, selamat, dan saya tidak akan mengalami gangguan di jalan. Dan yang terjadi, saya hidupkan mobil itu, nyala kembali, saya balik ke Jakarta, saya masukin di bengkel Lexus. Orang bengkelnya bilang, "Bang, mobil abang ini tidak apa-apa, tidak ada masalah." Iya, ya. Saya kaget dengan itu. Akhirnya apa? Jadi saya suruh mengerjakan yang lain. Sudah, kamu ganti aja kanvas remnya mungkin. Padahal kanvas rem tidak ada hubungan dengan mesin. Tetapi saya ingin memuaskan kebiasaan saya merawat mobil yang sangat telaten supaya ini. Dan itu bagi saya meyakini pekerjaan doa saya yang membuat mobil itu kembali normal, jalan normal, dan membawa saya kembali ke Jakarta. Tidak ada gangguan apa-apa sampai saya tiba di Jakarta. Saya masukkan ke bengkel dan diperiksa. Orang teknisinya telepon saya, "Bang, ini mobil tidak ada masalah. Kok abang bilang tarikannya nggak enak, merepet, mogok?" Ini nggak ada masalah. Semua dicek dengan sistem komputerisasinya, tidak ada masalah. Ya sudah, kamu ganti aja kampas remnya lah supaya ini. Karena saya ingin memuaskan batin saya yang biasa telaten. Dan itu saya merasa bahwa mobil ini menjadi sehat kembali karena doa saya itu. Karena memang pada saat mogok saya berhenti itu, saya disuruh doakan, dan saya lakukan. Dan sekarang saya terus jadi seperti ingin mendoakan siapapun. Ketika saya melihat orang bertawar sakit, saya pengen mendoakan. Jadi ada dorongan semacam itu yang keluar dari tubuh saya. Jadi saya semakin merasa, apakah memang saya benar-benar mau dipanggil Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya di jalan yang harus saya tinggalkan, jalan politik yang selama ini saya tekuni, dunia hukum, dunia politik. Apakah saya harus meninggalkan itu dan beralih menggenapi apa yang pada masa kecil saya pernah saya cita-citakan? Kalau bukan tentara ya pendeta. Tentara saya sudah gagal, tidak mungkin lagi jadi tentara, tetapi menjadi pelayan Tuhan, pintu masih selalu terbuka. Mau berapapun usia kita, mau sampai kapanpun, selalu terbuka. Dan memang saya ada pergumulan juga tentang itu. Latar belakang saya kan bukan orang baik. Tapi saya kembali mendapat teguran-teguran tentang itu. Ya karena yang menulis kitab-kitab di dalam Alkitab itu juga banyak orang-orang yang sebelumnya bukanlah orang baik. Tetapi justru mereka menjadi penulis dan menjadi tulisannya lah yang kita baca di dalam Alkitab. Saya ingat Saulus menjadi Paulus, justru kitabnya yang paling banyak di dalam Alkitab. Saya ingat Daud bagaimana juga dia melakukan kesalahan di mata Tuhan. Saya ingat Salomo juga melakukan hal yang salah. Tetapi semua mereka menulis dan itu menjadi kita imani sekarang menjadi firman Tuhan. Dan saya juga ingat Petrus bagaimana dengan karakternya yang ya keras juga. Bahkan kemarahannya sampai harus memotong telinga tentara Romawi yang ingin menangkap Yesus pada saat. Akhirnya itu membuat saya, masa lalu saya tidak boleh menghambat saya, dan saya mencoba berbicara kepada diri saya, Ferdinand, jangan kau ikuti setan yang menggodamu supaya kau tidak mengikuti ini. Jangan kau dengarkan itu bisikan setan, lupakan, tinggalkan. Apa yang sudah terjadi dalam hidupmu masa lalu, Tuhan tidak memandang itu. Tetapi Tuhan mau melihat kau ke depan ini siapa. Itu yang saya imani sekarang, sehingga pergeseran dalam pemikiran saya sekarang ini memang menjadi pergumulan besar, karena tidak mudah untuk meninggalkan kenyamanan yang saya rasakan sekarang dalam dunia yang sejalan ini. Ya pasti tidak mudah secara duniawi, tetapi saya selalu meyakinkan diri saya sekarang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau menginginkan saya menjadi petani di ladang-Mu, katakan kepada saya, perintahkan, dan saya siap meninggalkan apapun kenyamanan dunia yang saat ini saya jalani, dan saya siap untuk menjadi pelayan di ladang-Mu, menjadi petani di ladang-Mu untuk menuai apa yang harus dituai di ladang-Mu. Saya selalu menyampaikan itu sekarang dalam doa-doa saya, Pak Pendeta.